Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami ingin mempresentasikan tugas kelompok kami, yakni mata kuliah perencanaan wilayah, yakni praktik perencanaan wilayah di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rida Aulia Putri dan rekan-rekan saya. Saya Zalweka Zambila. Saya Vanita Naila Azarin. Saya Etris Tiawardani. Saya Anindita Sekar Pertiwi. Saya Eca Rahmandani Putri Valentina. Saya Messi Febriana Atikasari. Ini langsung saja kita masuk ke topik ya. Nah, sebelumnya, sebelum kita mulai, izinkan saya sedikit mengajak kalian ya teman-teman untuk membayangkan bagaimana sih sebuah wilayah bisa tertata rapi, punya jalan, pemukiman, kawasan industri, sampai taman kota yang semuanya saling berhubung dengan baik. Nah, semua itu tidak terjadi begitu saja ya teman-teman. Ada proses panjang yang disebut perencanaan wilayah, yaitu upaya mengatur, memanfaatkan ruang dan sumber daya supaya pembangunan bisa berjalan seimbang, adil, dan berkelanjutan. Menariknya, praktik perencanaan di Indonesia tidak lahir tiba-tiba setelah merdeka, tapi sudah berkembang sejak masa kerajaan dahulu loh. Terus berubah mengikuti dinamika politik, ekonomi, dan sosial bangsa kita. Jadi hari ini saya akan mengajak kalian teman-teman bersama teman-teman saya menelusuri perjalanan panjang perencanaan wilayah di Indonesia, mulai dari masa prakolonial sampai masa reformasi untuk melihat bagaimana setiap masa meninggalkan jejak dan pelajarannya masing-masing. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, untuk masa perencanaan wilayah di Indonesia pada masa prakolonial, pada masa ini perencanaan wilayah dilakukan secara tradisional dan spiritual, berlandaskan nilai budaya dan kepercayaan lokal. Belum ada lembaga formal atau konsep perencanaan modern, tapi masyarakat sudah mengenal prinsip tata ruang yang harmonis dengan alam. Ciri-ciri utama masa prakolonial, yang pertama, mengutamakan keseimbangan antara manusia dan alam. Yang kedua, berorientasi pada adat dan sistem kepercayaan lokal. Dan pada masa prakolonial itu juga mempunyai contoh. Contohnya ada dua. Yang pertama, Hasta Kosali, Bali, pedoman penataan bangunan dan lingkungan berdasarkan filosofi Hindu Bali. Dan yang kedua, Bental Jemur yang berada di Jawa, panduan tradisional dalam menentukan arah letak dan fungsi bangunan. Untuk masa prakolonial, makna pentingnya yaitu perencanaan wilayah sudah tumbuh dari kearifan lokal jauh sebelum pengaruh barat masuk, menjadi dasar etika, ruang, dan lingkungan di masa depan. Dua, masa kolonial kurang lebih dari tahun 1600 sampai 1942. Masa ini ditandai oleh masuknya kekuasaan Belanda yang membawa sistem perencanaan kota dan wilayah modern untuk kepentingan kolonial. Ciri-cirinya yang pertama, tujuan utama eksploitasi sumber daya alam dan penguatan kontrol administratif. Dua, perencanaan diarahkan pada kota-kota pelabuhan dan pusat perdagangan. Tiga, konsep plan, maksudnya rencana kota, mulai diterapkan di Batavia, Semarang, Surabaya, Bandung, dan juga Medan. Keempat, pola ruang kota mengikuti konsep Eropa dan memisahkan antara kawasan Eropa dan pribumi. Makna pentingnya, perencanaan wilayah pada masa ini bersifat diskriminatif dan ekspoliatif, tetapi menjadi cikal bakal sistem tata kota modern di Indonesia. Lalu yang ketiga, masa awal abad ke-20 dan Perang Dunia Kedua. Pada masa ini, perencanaan wilayah mulai diarahkan pada pengembangan infrastruktur, tata guna lahan, dan transportasi untuk mendukung kepentingan ekonomi kolonial Belanda. Jaringan jalan, pelabuhan, dan pemukiman diperluas guna memperlancar distribusi hasil bumi. Konsep tata ruang fungsional mulai diperkenalkan dengan pembagian wilayah berdasarkan fungsi ekonomi, pertahanan, dan pemerintahan. Perencanaan menjadi lebih sistematis karena kebutuhan militer dan logistik selama perang, menandai awal transisi menuju perencanaan yang teknokratis dan rasional. Di sini ada cirinya. Yang pertama, awal pengenalan konsep tata ruang fungsional itu ada ekonomi, pertahanan, dan pemerintahan. Yang kedua, perencanaan menjadi lebih sistematis karena kebutuhan militer dan logistik selama perang. Dan yang ketiga, muncul kota-kota individu
pusat administrasi. Selanjutnya adalah masa Orde Lama 1945 sampai 1965, awal pembentukan sistem perencanaan nasional setelah Indonesia merdeka. Orde Lama atau Orla dalam sejarah Indonesia merujuk pada masa pemerintah Presiden Soekarno 1945 sampai 1965. Istilah Orla tersebut tentu saja tidak digunakan pada saat itu, tetapi baru dicetuskan pada masa pemerintahan setelahnya Presiden Soeharto. Ciri-ciri umum, pendekatan top-down dan sentralistik. Yang kedua, fokus pada politik dan ekonomi nasional, belum menekankan keseimbangan wilayah. Yang ketiga, terlambat oleh krisis ekonomi global dan konflik politik dalam negeri. Kebijakan dan lembaga penting. Pada tahun 1947, pembentukan Panitia Pemikir Siasat Ekonomi untuk mengembangkan pertanian dan industri. Pada tahun 1948 sampai 1950, pembentukan Kasimo Plan untuk menyusun rencana produksi 3 tahun untuk swasembada pangan. Pada tahun 1956 sampai 1961, pembentukan Biro Perancang Negara untuk menyusun rencana. Lalu, TAP MPRS nomor 1, garing MPRS, garing 1960, dan TAP MPRS nomor 4, garing MPRS, garing 1963, yaitu dasar garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Masa Orde Baru dari tahun 1966 sampai 1998. Orde Baru juga disebut sebagai periode keemasan perencanaan pusat di Indonesia. Di masa Orde Baru memiliki ciri-ciri pendekatan sektoral dan parsial, pembangunan didominasi pusat, fokus di kota besar dan desa tertinggal, orientasi pada pembangunan ekonomi. Namun di balik lancarnya masa Orde Baru terdapat tantangan dan masalah seperti sentralisasi terlalu kuat pada daerah pasif, pembangunan tidak merata, muncul dampak lingkungan akibat industrialisasi. Perkembangan penting yang terjadi pada masa Orde Baru, yang pertama itu pada tahun 1970. Itu karena muncul pendekatan regional dan komprehensif, mulai mempertimbangkan aspek sosial, yaitu memulai memperhatikan hubungan antar wilayah dan aspek spasial dalam perencanaan. Kedua, itu dari tahun 1980 itu ada 4 model perencanaan pembangunan. Yang pertama, pembangunan perkotaan. 2, berwawasan lingkungan. 3, desentralisasi perencanaan. 4, penataan ruang. Yang selanjutnya itu tahun 1990-an. Pertama itu diterbitkannya UU nomor 24 tahun 1992 tentang penetapan ruang. 2, ditetapkan PP nomor 14/1987 sebagai kewenangan perencanaan diserahkan ke daerah. Ketiga, mulai berkembang sistem informasi geografis, dikenal kebijakan kawasan andalan dan pengembangan kawasan strategis. Masa Orde Reformasi 1998 hingga sekarang. Dimulai setelah runtuhnya Orde Baru 1998. Didorong oleh semangat otonomi daerah, demokratisasi, dan partisipasi masyarakat. Ciri utama yaitu 1. Perencanaan dilakukan secara desentralistik dan partisipatif. 2. Dikenal sistem Musrenbang, Musyawarah Perencanaan Pembangunan dari tingkat desa hingga nasional. 3. Pendekatan bottom-up menggunakan top-down. 4. Tidak lagi menggunakan GBHN, diganti dengan RPJP Nasional 2005 hingga 2025, UU nomor 17 2007. Terus RPJMN 5 tahunan sebagai tahapan implementasi. Untuk selanjutnya, program dan kebijakan penting. Yang pertama, MP3EI tahun 2011 hingga 2025
mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui koridor wilayah dan konektivitas nasional. 2. RPJMN 2015 hingga 2019, Presiden Jokowi fokus pada pengurangan kesenjangan antar wilayah KBI hingga KTI. 3. Pengembangan kawasan strategis KPET, KSP, IDT, P3DT untuk daerah tertinggal dan berbatasan. Untuk isu penting, kesenjangan pembangunan antara kawasan Barat Indonesia atau KBI dan kawasan Timur Indonesia atau KTI. Yang kedua, kurangnya keterkaitan ekonomi antar wilayah. Yang ketiga, perlunya pemerataan infrastruktur dan pemberdayaan daerah. Makna penting, perencanaan wilayah menjadi lebih demokratis, berkeadilan, dan berbasis lokal dengan peran masyarakat sebagai aktor utama pembangunan. Nah, mungkin itu tadi yang sudah dipaparkan oleh teman-teman saya. Jadi bisa disimpulkan kalau kita lihat perjalanan panjang tadi, perkembangan perencanaan wilayah di Indonesia benar-benar mencerminkan perjalanan bangsa dalam memahami ruang dan pembangunan. Dari masa prakolonial yang penuh kearifan lokal, masa kolonial yang memperkenalkan sistem modern, dan masa Orde Lama yang penuh semangat nasionalisme, masa Orde Baru dengan pembangunan besar-besaran, hingga masa reformasi yang menekankan partisipasi dan keadilan. Artinya, perencanaan wilayah bukan sekedar usaha tata kota atau peta, tapi tentang bagaimana kita menata kehidupan bersama secara berkelanjutan. Bagaimana kita bisa tumbuh tanpa merusak alam dan memastikan setiap daerah punya kesempatan yang sama untuk maju. Semoga dari pembahasan ini kita bisa memahami bahwa perencanaan wilayah itu bukan hanya tugas dari pemerintah, tapi tanggung jawab dari kita semua sebagai warga negara. Nah, mungkin hanya itu sekiranya yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mungkin bisa diperbaiki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman dan semua yang sudah menyimak presentasi ini.